Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Putri Caesar dari kelas A mata kuliah Legal Audit Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kedudukan fatwa DSN MUI dalam tata hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu ada tentang pengertian fatwa. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat. Fatwa adalah nasihat ulama yang secara etimologi menyelesaikan setiap problem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fatwa berarti jawaban keputusan pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Sedangkan menurut komisi, fatwa MUI disebutkan bahwa fatwa merupakan penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh masyarakat serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Dengan demikian, peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Selanjutnya, eksistensi fatwa dalam hukum positif di Indonesia. Berdasarkan pasal 1 angka 2, pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, fatwa MUI bukan peraturan perundang-undangan karena tidak dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang dan tidak memiliki kekuatan mengikat umum. Namun, fatwa MUI merupakan sumber hukum material. Untuk menjadi hukum positif, maka fatwa MUI harus dipositivasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Sebagai sumber hukum material, fatwa MUI ini dapat dijadikan sebagai rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan menjadi rujukan wajib. Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mewajibkan peraturan Bank Indonesia menuangkan fatwa MUI tentang prinsip syariah. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mewajibkan Menteri Keuangan untuk meminta fatwa MUI sebagai dasar penerbitan SBSN, dan pasal 2 angka 1 huruf A UU Nomor 1 2011 menjadikan fatwa MUI sebagai dasar atau acuan bagi penyelenggaraan kontrak derivatif syariah. Dengan demikian, fatwa MUI seolah-olah mengikat dalam hal dikeluarkan berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, prosedur penetapan fatwa. Dalam menetapkan fatwa, DSN melakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal maupun yang lainnya. Menurut Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI, Bab 3, yang pertama terdapat dalam pasal 5. Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang objek masalah. Yang kedua, kajian komprehensif dimaksud pada ayat 1 tadi mencakup telaah atas pandangan fuqaha atau mujtahid masa lalu, pendapat para ilmuwan, mazhab, dan ulama yang muktabar. Pasal 3, kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain dapat melalui penguasaan pembuatan makalah kepada anggota komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang difatwakan. Selanjutnya dalam pasal 6, penetapan fatwa terhadap masalah yang jelas hukum dan dalil-dalilnya dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya. Pasal 2 ayat 2, penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Maka yang pertama, penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat tersebut, pendapat fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaronah atau perbandingan. Yang ketiga, penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama yang muktabar didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan taklili, dan serta penetapan hukum yang dipedomi oleh para ulama mazhab. Yang ketiga, dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan anggota komisi dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disamakan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut dengan disertainya penjelasan argumen masing-masing.
Selanjutnya, tugas dan wewenang DSN MUI. Tugas Dewan Syariah Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Dasar DSN melalui Keputusan DSN MUI Nomor 1 Tahun 2000 adalah yang pertama, menumbuhkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Keberadaan DPS tidak ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas DSN. DSN tetap memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syariah pada masing-masing LKS. Jadi untuk itu DSN memiliki kewenangan-kewenangan dalam rangka menjalankan tugasnya. Yang pertama, dengan mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Yang kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Yang ketiga, memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS. Yang keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah. Yang kelima, memberikan peringatan kepada LKS untuk memberhentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Dan yang terakhir, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tadi tidak diindahkan. Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, tugas dan kewenangan DSN ini diatur secara langsung dan tidak langsung pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 26 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, yang ditentukan bahwa yang pertama, kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan atau produk dan jasa syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah. Yang kedua, prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difatwakan oleh MUI. Dan yang ketiga, fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Pada pasal 32 ayat 1 dan 2 ditentukan bahwa 1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang UUS, unit usaha syariah. Yang kedua, Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diikat oleh rapat umum pemegang saham atau rekomendasi MUI. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.